Kembali lagi di Ajib Podcast, ASN Jabar ikut bicara. Sudah hadir di sini Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pasti mungkin ya yang ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat itu concernnya kira-kira seperti apa gitu. Penunjang pemerintahan, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Ada perubahan paradigma dan mindset di BPSDM. Ada bidang pengembangan kompetensi teknis substantif, pengembangan teknis umum, dan juga ada manajerial. Dan di Indonesia juga baru pertama kita menciptakan satu culture tangguhan ya. Yang didapat nanti kalau pelatihan AC, TV, kunci rumah gitu. Halo Akang Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, kembali lagi di Ajib Podcast, ASN Jabar ikut bicara. ASN Jabar ikut bicara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita akan ngobrol tentang Jabar Resilience Culture dan juga pelatihan tanggap bencana di BPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sudah hadir di sini Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Heri Antasari, STMDev PLG, Master of Development Planning ya. Yep. Selamat datang nih Pak di Ajib Podcastnya BKD Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga mungkin tadi sebelum kita masuk ngebahas terkait dengan topik tadi Jabar Resilience Province, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Pak Heri ini kan selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat gitu ya. Apa sih mungkin ya yang ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat itu gitu ya. Kemudian concernnya kira-kira seperti apa gitu. Baik. BPSDM ini adalah lembaga atau OPD yang mengampu urusan penunjang pemerintahan, ya, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita bicara siapa saja yang mengampu SDM, sebetulnya ada 3, makanya kita istilahnya 3 pilar ya, dengan BKD, dengan Biro Organisasi. 3 pilar, BKD, BPSDM, Biro Organisasi, itu mengampu pengembangan SDM Jawa Barat. Dan selama kurang lebih setengah tahun saya di BPSDM, saya memotret bahwa BPSDM ini sesungguhnya memegang peranan yang cukup besar, begitu ya, tetapi belum secara optimal termanfaatkan begitu. Dan saya sudah menyampaikan kepada semua komponen yang ada di BPSDM maupun di luar BPSDM bahwa ada perubahan paradigma dan mindset di BPSDM saat ini. Dalam artian bukan berarti yang lampau tidak baik, tapi kita mencoba untuk melakukan percepatan, penyempurnaan begitu ya. Kedepannya kan, harus lebih baik gitu ya. Kemarin kan 2 tahun banyak tersendat semua kan ya. 2 tahun dengan pandemi dan lain sebagainya, Korpu juga mungkin ada beberapa sedikit perlambatan. Nah sekarang kita kebut lagi lah. Dan ada beberapa mindset dalam rangka pelayanan publik ya. Nah yang kita rubah mindsetnya. Nah, contoh misalnya dari sisi pelayanan itu kan customer kita ini adalah ASN se-Jawa Barat, bukan betul. ASN Provinsi Jawa Barat saja. Kabupaten kota jadi juga. Kabupaten kota 300.000 lebih ya. Nah, ini semua kita bangun penguatan-penguatan itu dan kita sampaikan kepada mereka bahwa BPSDM Provinsi Jawa Barat itu adalah pelayan Anda, bukan yang justru ingin dilayani begitu ya. Nah, itu kita sampaikan paradigma baru dan mindset baru seperti itu. Saya kira. Jadi kalau di BPSDM ini kan tadi pengembangan sumber daya manusia ya Pak ya. Jadi kan di sana apa aja nih mungkin diklat-diklatnya yang ada di sana ya, berarti bidang-bidangnya atau mungkin apa saja mungkin yang ada di sana. Nah, menjabarkan tadi ya mengenai tugas dari BPSDM, kemudian diturunkan menjadi tugas pokok dan fungsinya. Kita dibagi tercermin dalam bidang-bidang yang ada di BPSDM, dari mulai bidang sertifikasi kompetensi dan kelembagaan, ada bidang pengembangan kompetensi teknis substantif, ada pengembangan teknis umum, dan juga ada manajerial. Manajerial itu yang kita kenal selama inilah ya, yang paling umum kita kenal dari mulai PKN, PKA, PKP sampai Latsar. Nah itu ada di bidang manajerial. Tapi sesungguhnya ada 3 bidang lain yang selama ini sebetulnya belum terlalu terekspos dan termanfaatkan dengan luar biasa begitu ya, dengan maksimal.
bidang-bidang sertifikasi kompetensi dan juga pengembangan kompetensi teknis, substantif dan umum ini belum kita manfaatkan dengan baik. Nah, kesempatan sekarang timingnya sesuai dengan arahan Pak Gubernur kan bahwasanya dengan konsep pendekatan Korpu kita harus pendekatan kompetensi itu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan di tempat kerja. Apalagi sekarang kan dengan adanya penyetaraan fungsional, kemudian dengan adanya konsep team of team yang akan berjalan di Jawa Barat ini udah nyambung sekali. Artinya si 2 bidang tadi atau 3 bidang tadi ini akan menjadi harus kita fungsikan lebih. Kalau manajerial kan segala sesuatunya sudah given ya, standarnya sudah jelas dari LAN-nya dan lain sebagainya. Kita tinggal menjalankan itu, tinggal hitung-hitungan matematik kebutuhannya berapa, kita harus siap anggaran berapa, siap atau tidak tenaga pengajarnya dan seterusnya. Soal urusan-urusan matematik saja itu hitung-hitungan. Tapi kalau untuk yang lain kita harus berpikir. Nah, oleh karenanya kemarin bulan Februari ada konsep baru di BPSDM. Jadi inovasi baru Musrenbangkom. Nah, jadi inisiatifnya kita ambil dari Musrenbang Perencanaan Tahunan ya, RKPD ya. Tapi Musrenbangkom ini khusus untuk kompetensi. Semua kota kabupaten, semua OPD mengusulkan sejak sebulan 2 bulan sebelumnya. Jadi ini baru dilaksanakan pertama kali. Dan di Indonesia juga baru pertama. Oh gitu, jadi satu-satunya di Indonesia nih, hebat banget. Juara bener ini mah. Ya, karena saya pernah di Bapeda jadi saya ambil konsep Bapeda lah gitu ya. Sehingga nanti ke depan tahun 2023, tahun 2024 dan seterusnya kita tidak perlu lagi mencari-cari, tidak perlu lagi secara crash program meraba-raba mau apa nih kompetensinya gitu yang dibutuhkan. Jadi benar-benar sesuai dari masukan itu yang memang dibutuhkan di lapangan. Di Musrenbangkom digabung nih antara yang top down yang sudah disusun oleh biro organisasi melalui peta jabatan dan lain sebagainya begitu ya. BKD juga sudah melakukan analisa, itu kan top downnya. Ketemu tuh di Deskan di Musrenbangkom. Ini yang usulan dari bawah sesuai dengan konsep Korpu, harus sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita punya database-nya. Tahun 2023 kita mau ngapain begitu ya. Mau mengembangkan kompetensi apa yang sesuai dengan misalnya Jayo Majakuning soal rebana. Kalau rebana berarti Kabupaten Majalengka butuh apa? Nggak akan sama dengan Kota Bandung. Yang Bandung Raya atau misalnya dengan Bodebek yang punya karakter khusus atau dengan Jabar Selatan yang punya karakter wisata. Itu ya butuh apa yang diperbanyak kompetensi teknis substantifnya. Nah, hal seperti itu harus mampu kita petakan. Jadi kita punya database. Yang kedua yang paling utama adalah untuk menanamkan kepada top of mind dari setiap kepala unit organisasi OPD dan juga kota kabupaten bahwa urusan pengembangan SDM itu bukan urusan BPSDM, BKD dan organisasi, tapi urusan semuanya. Gitu. Korpu urusan itu bersama tuh ya. Urusan bersama. Jadi si kepala OPD harus mampu tahu kompetensi apa yang dibutuhkan oleh saya untuk menuju tujuan organisasi. Gitu. Nah, itu tujuan dari Musrenbangkom, itu 2 hal itu sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi memang membangun juga tadi ya kesadaran bahwa diklat ini atau pengembangan kompetensi ini adalah urusan bersama gitu ya. Bersama. Kemudian kita, juga tadi kan mencari informasi sehingga terdapat database. Jadi nggak general lagi nih ya pengembangan kompetensi, benar-benar sesuai kekhususan masing-masing wilayah dan perangkat daerah mungkin seperti itu ya. Terus kemudian tadi Pak Heri juga beberapa kali menyinggung nih korpu gitu ya, corporate university ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Mungkin juga orang lain udah banyak yang sering dengar korpu. Apa sih korpu? Korpu apa kerupuk nih, bedanya sama. Korpu kalau saya ingatnya langsung keripik. Jujur sebelum saya masuk ke BPSDM saya juga masih abu-abu mengenai korpu. Saya sebagai kepala dinas, ini contoh yang tadi saya bilang ya, bahwa konsep pengembangan SDM tidak dipahami secara real oleh para kepala OPD itu dirasakan oleh saya ketika saya menjadi kepala dinas. Sebelumnya saya jadi kepala dinas, saya hanya menunggu surat dari BKD atau surat dari BPSDM, kemudian saya kirimkan begitu kan ya. Saya tidak memahami bahwa saya butuh memetakan dan butuh paham kebutuhan saya apa. Saya nggak tahu waktu itu. Sehingga konsep korpu pun begitu. Korpu itu apa sih? Corporate University. Konsep pembelajaran seperti universitas yang diadop ke pemerintahan. Itu saja yang saya tahu. Kedalamannya saya nggak tahu. Ternyata bahwa memang betul konsep-konsep pembelajaran ala universitas diadop oleh kita, begitu ya. Tapi sebetulnya korpu ini adalah proses pembelajaran terintegrasi berdasarkan kebutuhan dan dari tempat kerjanya begitu. Gitu. Jadi ada dosennya siapa? Para kepala ketua jurusnya siapa? Para kepala OPD begitu ya. Kemudian dekannya siapa? Para asisten dan seterusnya. Saya sebagai karena BPSD sebagai center of korpu, saya sebagai general manajernya begitu. CEO-nya Pak Sekda. Jadi ada keterpaduan yang menyasar kepada setiap misi yang ada di RPJM itu
keroyok lah gitu ya, dikeroyok oleh para ketua jurusan, dikeroyok oleh para ketua jurusan, dan ada tim learning yang dibentuk oleh BPSDM begitu. Nah itu sebetulnya Korpu kalau secara singkat ya, secara singkatnya begitulah kurang lebih. Tapi kata kuncinya tetap ya tadi ya, bahwa ini tuh kebersamaan untuk pengembangan kompetensi ini. Betul, baik tadi via Musren Bangkom, Gani Korpu ini intinya bahwa ini adalah PR bersama gitu betul, ya, nggak bisa jalan sendiri. Kemudian tadi juga Pak Heri menyampaikan kan ya tadi bahwa sekarang nih yang lagi digenjot nih yang diklat teknis substantif nih ya, seperti itu ya, mungkin dan teknis umum. Dan teknis umum dan teknis substantif. Nah mungkin ini terkait dengan topik yang kita mau obrolin ini ya, yang terkait Jabar Resilience Culture Province ini, di mana BPSDM ini jagonya nih katakanlah bisa dibilang ya di Indonesia ya untuk urusan pelatihan tanggap bencana gitu ya. Gimana nih ceritanya? Tapi sebelum itu saya cerita dulu bahwa sekarang ini kan BPSDM ini sudah paling depan lah di Indonesia dari sisi infrastrukturnya, dari sisi WI-nya, kemudian jumlah yang terakreditasi A-nya juga, jenis-jenis pelatihannya itu kita yang paling leading. Kita punya akreditasi A untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian kesejahteraan sosial, kemudian untuk pemerintahan juga kita terakreditasi. Kalau untuk manajerial, PKN, PKA, PKP, Latsar udah jelas itu A gitu ya. Nah ini kan salah satu yang paling leading, bahkan A itu konsekuensinya apa? Berarti kita bisa menerima siswa dari seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Barat. Tidak hanya Jawa Barat. Itulah kenapa diklat-diklat kita ini datang dari mana-mana begitu ya. Terus ya. Salah satunya yang terbaru pada tanggal 25 Oktober 2021 kemarin adalah akreditasi A untuk diklat atau pendidikan dan pelatihan untuk manajemen dasar penanggulangan bencana. Bencana. Nah, ini kita sudah akreditasi A. Gitu. Kemudian sejalan dengan ketika saya masuk dalam 100 hari saya berpikir ini kekhasannya BPSDM apa ya? Kalau diklat sama-sama saja dengan BPSDM seluruh provinsi Indonesia, kayaknya kita nggak punya sesuatu yang menjadi branding kita gitu ya. Saya menengok ke DKI Jakarta. DKI itu punya kekhasan kalau untuk pendidikan berkaitan pemadam kebakaran. Jadi kalau seluruh Indonesia BPSDM-nya atau pemadam kebakaran seluruh Indonesia, kalau urusannya DKI yang paling top itu gitu, larinya ke DKI. Nah Jawa Barat apa? Gitu. Kita punya semua, melakukan semua, tapi kekhasannya apa yang mau kita ini? Kemudian saya diskusi, kita FGD kecil-kecilan, kemudian kita belanja masalah ke semua stakeholders bencana begitu ya. WI juga kan banyak yang mumpuni kita. Faktornya ada bahwa kita ini adalah provinsi, salah satu provinsi yang provinsi rawan bencana. Iya. Lengkap gitu tahun ya. Tahun ini 2.000 bencana setiap tahun terjadi di Jawa Barat. Yang paling banyak itu longsor, banjir ya. Kemudian juga ada kebakaran juga dan lain sebagainya, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ada gempa juga, kita punya potensi. Jadi Jawa Barat ini secara alam sudah mendukung ke arah sana. Kita punya banyak universitas yang juga mendukung. Jadi ekspor-ekspornya ada di sekitar kita. Ada bidang-bidang keilmuan WI kita juga mumpuni yang berkaitan dengan itu. Ada 7 WI kita yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga yang terakhir BPPD kita juga paling top gitu ya, salah satu yang paling top gitu ya. Bahkan sekarang kan 2 tahun terakhir di dalam fungsi bencana sosial pandemi COVID-19 kan paling leading BPBD ini. Ada di mana-mana dan banyak konsep baru, inovasi dan lain sebagainya. Sehingga ini kan kalau udah pas nih ya, udah pas nih Jawa Barat, BPSDM kita ngambil untuk pelatihan yang kekhasannya gitu ya, adalah brandingnya itu untuk pelatihan dasar manajemen penanggulangan bencana. Begitu. Baik. Gitu Bu Yulia. Saya kagok kalau menyebut Bu Yulia itu selalu ini jadi kayak terus, formal banget gitu ya. Gimana Bu Yulia? Baik. Ini soalnya Pak Heri ini teman bukan teman senior. Teman kampus ya. Teman kampus ya, satu kampus dulu. Ya teman teriak-teriak ya di lapangan basket. Jadi itu tadi kembali mungkin ke ini. Jabar Resilience-nya belum ya? Nah, iya, belum. Jadi gini. Jabar Resilience Culture Province itu intinya adalah kita menciptakan satu culture ketangguhan ya. Mampu untuk bounce back lah terhadap bencana. Nah, jadi Jabar ini harus mampu, harus memiliki budaya yang tangguh dalam menghadapi bencana. Ada beberapa faktor, ada beberapa dimensi. Dari mulai dimensi resilience-nya apa aja sih? Dari mulai resilience citizen. Bahwa warganya itu harus siap siaga selalu, tahu resiko, kemudian juga mampu pulih dengan cepat dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian ada resilience knowledge. Nah, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang
mendukung ke arah sana dan mampu secara sinergis dengan kearifan lokal dan juga kearifan sosial yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada juga resilience infrastruktur, jelas ya, baik infrastruktur berkaitan dengan kebencanaan secara umum yang kita miliki ataupun infrastruktur yang khusus terkait untuk mitigasi bencana, begitu yang dimiliki oleh BPBD dan juga OPD. Kemudian institution, resilience institution dan juga policy, yaitu bahwa regulasi-regulasi kita harus mendukung ke arah sana. Kemudian ekologi juga, resilience ekologi. Daya dukung lingkungannya juga harus mampu sebagai menciptakan lingkungan yang mengurangi resiko atas bencana, begitu ya, untuk mendukung investasi pembangunan yang sudah kita jaga, yang harus kita jaga. Yang terakhir resilience financing. Jadi ada 6. Jadi ketangguhan terhadap pembiayaannya juga, gitu ya. Ketika ada bencana, baik bencana alam, non alam, bencana sosial, kita harus siap. Infrastruktur kita harus siap, regulasi kita harus siap, keuangan kita juga harus siap. Gitu. Nah itu harus bisa seperti itu. Itulah resilience culture untuk bencana di Jawa Barat. Komprehensif sekali ya tadi ya, ada 6 aspek terkait kita harus apresiasi BPBD ya. yang terdepan untuk hal ini ya. Luar biasa emang. Juara berarti semua ya, BPBD juara, BPSDM juara, kita mendukung juara. Dari sisi pendidikannya lah. Begitu ya. Nah itu tadi kan berarti komprehensif sekali, tadi komponennya tuh banyak ya, resilience itu sampai 6. Nah ini jadi pelatihan-pelatihan atau diklat yang ada di BPSDM terkait bencana tadi juga terkait dengan ke-6 komponen itu gitu ya. Ke depan kita akan menyasar ke arah sana, tetapi kan kita baru setahun 2 tahun ya. Ada beberapa yang sudah kita lakukan tapi belum terlalu terkait kepada substantif seperti yang tadi di Resilient 6 tadi. Karena ini kan baru juga, konsep baru. Tapi ke depan dengan konsep baru ini kita akan coba sasar untuk substantifnya ke arah sana begitu. Gitu ya. Oke. Nah terus kemudian sekarang ini kan tadi ya disampaikan untuk pelatihan yang terkait kebencanaan ini sudah akreditasi A ya, paling juara banget gitulah pokoknya se-Indonesia ya kan, udah yang paling bagus lah katakanlah. Satu-satunya yang A kemarin. Satu-satunya yang A. Waktu diajukan 2021 itu kita yang A cuma kita. The one and only. Yang lainnya B. Yang lainnya B. Nah, kita A. Begitu. Itu setiap Agis bukan ya? Agis. Setiap apa? Agis. Iya, jadi maksudnya itu penilaian itu memang dilakukan seperti kayak skala gitu. Diajukan. Jadi sesuai dengan kesiapan kita mengajukan diri untuk disertifikasi kategorinya begitu ya. Nah, kita mengajukan diri, kemudian ternyata kita masuknya kategorinya A begitu. Ada penilaian kan, ada survei, ada apa segala macam. Akhirnya setelah dia lakukan asesmen, kita mendapatkan kategori A. Sementara provinsi yang lain yang mengajukan pada tahun itu dan yang lainnya B begitu. Itulah kenapa alasannya kita brandingnya ini aja lah gitu ya. Karena udah gitu. Padahal sebenarnya kan yang dapat akreditasi mungkin pelatihan-pelatihan yang lain di sana ada juga. Iya tadi yang saya sebutkan. Gitu. Pengennya pariwisata juga masuk ya sebagai branding kita. Tapi pariwisata ini kan kita belum mendapatkan sertifikasi. Baru kita akan bangun sekarang nih ya. Jadi yang A ini baru yang ini aja, baru yang bencana saja. Jadi sebetulnya begini, saya belajar dari beberapa waktu yang lalu di satu kota ketika mengkonsepkan industri kreatif. Kota itu mau ngapain industri kreatifnya di 14 sektor industri kreatif. Masa semuanya sih begitu ya? Mau ini nanti ngatung semua kalau kita semuanya. Jadi harus ada yang fokusnya apa. Nah, fokus ini harus dipilih. Kalau milih misalnya tentang craft, craft kalah dengan Jogja. Kalau tentang kuliner kalah dengan Bandung. Kalau misalnya tentang film, kalahnya dengan DKI Jakarta misalnya dan lain sebagainya. Kita harus pilih nih yang mana nih industri kreatifnya. Satu tentang animasi, maka dipilihlah animasi sebagai. Jadi hanya sebagai brandingnya aja, yang lainnya tetap disentuh. Brandingnya. Kebetulan tadi juga memang pas ya dengan kondisi Jawa Barat nih, dengan kebencanaan itu. Cocok banget. Kemudian terus target-target ke depannya nih tadi dalam penyelenggaraan program diklat nih kira-kira seperti apa? Khusus untuk yang kebencanaan atau? Iya, yang kebencanaan. Tadi kan memang masih banyak ya yang belum jadi sekarang mungkin baru yang disentuhnya dari itu tadi 6 komponen atau masih banyak atau gimana nih? Atau misalnya kalau udah A nilainya ada nggak A+ gitu Pak? Kayak Sakib ya. Kayak gitu kan gitu ya. A gitu terus ini A triple A gitu maunya sampai gitu 5 gitu A-nya Pak atuh. Iya kan? Soalnya ini kan tadi Pak Heri bilang padahal baru cuman ya belum menyentuh ya tadi dari 6 itu kan baru ada beberapa gitu masih bisa ditingkatkan lagi. Itu aja udah A. Nah, nanti ini kalau udah ditingkatin harusnya
A-nya nambah Pak. Amin. Kayak baterai itu kan A3, A3, A4 gitu, A5. Oh kayak kertas. Saya jangan A0. Nanti kembali lagi ke bawah. Ya ke depan mah pengennya gini Bu Yulia. Jadi ke depan pokoknya intinya ke depan kita akan menyantolkan setiap setiap rencana pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penanggulangan bencana itu harus tahu bahwa dia nyantolnya untuk mendukung kepada resilience yang mana. Itu saja sebetulnya. Jadi tapi kita harus menyasar semua. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah tadi lagi-lagi saya akan mencoba untuk mengusulkan bersama-sama dengan BPBD bahwa kesadaran atau resilience citizen misalnya, ketangguhan akan bencana ini jangan hanya ada di masyarakat tapi juga di pemerintahnya, OPD-nya juga gitu. Jadi jangan mengandalkan BPBD saja. Dari OPD juga ASN-ASN-nya ini harus jadi patron-patron yang terdepan nanti sebagai agen-agen yang paling depan, yang paham, yang kompeten mengenai bencana. Kan kompeten itu ada 3. Kompeten itu pengetahuan, akhirnya tahu, kemudian dia terampil, punya keterampilan dan sikap, begitu ya. Okay. Nah, ASN kita harus punya kompetensi mengenai kebencanaan. Nah, itulah sasaran kita untuk ASN. Jadi mau dia tugasnya di mana, ketika ada kita nggak mau ada bencana, tapi suatu saat ada bencana yang besar, kan kita mengandalkan para ASN ini untuk jadi relawan, baik di lingkungannya, baik di gitu kan, kantor dan lain sebagainya. Nah ini jadi kan nanti menyasar ya ke depannya, berarti semua ASN diharapkan punya kompetensi terkait dengan itu. Betul. Tidak hanya ASN Provinsi Jawa Barat, juga seluruh kabupaten kota gitu ya. Nah ini jadi kan tadi dengan akreditasi A tadi juga disampaikan bisa menerima ya dari tidak hanya kabupaten Jawa, dari provinsi lain. Nah ini kan dengan brand ini gimana nih rencananya nih? Kan udah memilih nih brandingnya mau tentang pelatih tangguh bencana. Nah supaya kabupaten kota atau dari yang lain ke BPSDM salah satunya ya ini seperti podcast yang diundang oleh BKD ini kan pasti kan akan tersebar luas kemana-mana ya. Kita akan menyampaikan bahwasanya apabila kota kabupaten di luar Jawa Barat dan juga provinsi apabila memang memerlukan adanya peningkatan kapasitas pemahaman konsep dasar maupun misalnya manajemen dasar untuk penanggulangan bencana, datanglah ke Jawa Barat, ke BPSDM begitu ya. Dan kita juga menyiapkan di dalam menyiapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya, suprastrukturnya, termasuk kesiapan anggarannya. Nah, ini mungkin juga nanti kita akan sampaikan kepada Pak Sekda ya, sebagai ketua TAPD bahwa kita punya mimpi ini, dan mimpi ini tentu harus didukung resilience financing tadi. Jadi tidak hanya itu penting. Tidak hanya cuan. Nah, kalau nggak ada anggarannya juga kita bagaimana ya? Nggak bisa bergerak. Jadi selain di BPBD sebagai yang terdepan untuk operasionalnya, baik dalam rangka perencanaan saat bencana maupun pasca bencana, tetapi manajemen ketangguhan resilient ini dengan mendidik ASN yang tangguh untuk bencana BPSDM ada di kami. Nah, ini juga perlu didukung untuk sisi program dan anggarannya begitu. Nah itu ya Akang Teteh nih, mudah-mudahan ngedengerin nih semua nih gitu ya. Jadi kalau ada yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM bahwa sebenarnya ASN Provinsi Jawa Barat bahkan mungkin seluruhnya ya diharapkannya, karena kan Indonesia juga tidak hanya Jabar, sebenarnya Indonesia juga termasuk negara yang rawan bencana gitu ya. Jadi kompetensi untuk kebencanaan ini memang sangat-sangat perlu gitu ya untuk dimiliki, dan BPSDM Jabar tadi siap nih memfasilitasi. Saya tadi lupa menyampaikan Indeks rawan bencana Indonesia untuk Jawa Barat itu ke-14 dari 34 memang ya. Karena kita urutan ke-14. Karena kan kita di luar Jawa ini banyak sekali provinsi yang demikian luas dan lain sebagainya ya. Sehingga kita ke-14. Target kita adalah dan nilainya itu sekarang 145,8 kalau nggak salah indeksnya itu. Ya target kita ya harus urutan ke berapa belas atau bahkan berapa puluh ya, sehingga kita bukan yang pertama lah dari indeks rawan bencananya gitu. Nah ini harus ada peningkatan, itu juga menjadi target. Itulah yang menjadi alasan salah satu kita menjadi ingin brandingnya untuk di sisi pendidikan kebencanaannya adalah itu. Iya. Nah tadi kan disampaikan nih siap nih ya BPSDM udah dengan fasilitas infrastruktur segala macam. Apa aja sih memang yang didapat nih nanti kalau pelatihan? Fasilitas AC, TV, dapat door prize atau dapat gitu apa gitu ya? Apa dapat sertifikat aja atau dapat kunci rumah gitu, kredit, KPR? Apa Pak? Intinya yang didapatkan oleh peserta pelatihan nanti adalah dia memahami, dia punya keterampilan, dan dia mampu bersikap ketika terjadi bencana. Baik sebelum,
selama bencana, saat bencana dan juga pasca bencana. Jadi punya kemampuan untuk itu. Plus materi-materi tambahan untuk di lapangan ya. Banyak lah materi kesehatan dan lain sebagainya kan itu juga menjadi. Jadi nggak kalau misalkan suka kan tuh kalau baru gempa dikit udah lari aja udah gitu, nggak tahu deh apa. Paling depan larinya. Nanti mah harus segala macam paling siap gitu ya. Harus paling tenang gitu ya, calm gitu kita ya. Kita bisa contohkan di Jepang lah ya yang paling canggih kesiapsiagaan resilience untuk bencananya kan. Mereka tuh di setiap rumah itu sudah siap beberapa set ransel yang isinya adalah perlengkapan dasar apabila terjadi bencana. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, yang dilakukan ketika harus keluar rumah itu yang dibawa? Tinggal diambil itu. Tapi itu diam, tidak diganggu. Isinya ada senter, ada band-aid, ada macam-macam lah. Gitu. Ada mungkin makanan-makanan kecil yang tahan lama. Kalau kita mah nggak bisa itu ya, makanan kecil mah diambil. Terus ya, sambil mau keluar rumah itu dicomot, Ke depan kalau bisa untuk kota-kota tertentu atau mungkin juga untuk kantor-kantor tertentu harus punya konsep seperti itulah. Itu kan keren menandakan bahwa kita siap ya. Iya. Dan ASN harus ke sana ya, targetnya ke depan seperti itu ya, kurang lebih seperti di Jepang gitu ya. Itu insya Allah bisa lah ya Pak ya, kita ke arah sana. Oke, mungkin tadi kita udah bicara tentang itu tadi ya, program unggulannya katakanlah ya, brandingnya dari diklat yang ada di BPSDM. Mungkin sekarang kita sedikit mengulas tentang di luar itu nih Pak. Boleh. Di luar BPSDM nih. Personal? Personal boleh? Bukan personal. Boleh dibuka? Ya pasti personal dong, Mbak. Ya, udah tahu kan. Kan teman istri saya jadi udah tahu. Aduh ini boleh gibah belum buka puasa. Enggak, jadi sebenarnya gini kan, ya tadi ya, mengikutilah mungkin kan perjalanannya karirnya juga nih ya dari Pak Heri ya. Ingat kita kan dulu sama-sama sebenarnya di Kementerian PU. Ya. Dulu masih Departemen PU ya. Ya kan, berawal dari Departemen PU. Udah ke Cimahi, udah ke Bandung, akhirnya di Jawa Barat. Gimana sih itu ceritanya kok bisa begitu nih? Ceritanya gimana? Iya. Saya masuk PNS itu gara-gara pengen sekolah gratis aja. Kok motivasinya? Ya Allah, boleh cos dulu. karena pengen sekolah gratis dan memang sama banget. Dan IPK-nya nggak masuk untuk multinasional, itu aja sih sebetulnya. Jadi GPA saya nggak cukup kalau mau masuk ke multinasional. Cukupnya mah jadi PNS. BUMN yang tinggi gitu. Yang berapa digit itu ya, bye-bye langsung. Ya nggak. Tapi yang berhasil kepala daerah juga IP-nya nggak terlalu tinggi sih sebetulnya. Iya, IP tidak menentukan itu memang. Nah, Pak Gubernur. Ketahuan ya soalnya. Apal ya dapur. Ya, jadi dulu karena pengen sekolah gratis, ngelamar ke Jawa Barat, kayak waktu itu bukan ngelamar ya, ya nggak jadilah gitu ya. Dulu saya mau ke Bapeda Jawa Barat dulu. Oh, sebelum ke pusat itu. Iya, dulu gitu. mau ke Jawa Barat, tapi ya saya lupa ceritanya, tapi nggak jadi. Akhirnya ada tawaran itu dari teman seangkatan. Tahu juga lah teman seangkatannya siapa. Di PU, Kementerian PU, ngumpul lah di sana tuh di Direktorat Jenderal BTPP Wilayah Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Anak buah Pak Safrudin waktu itu. Nah, modalnya cuma satu, bahasa Inggris. Yang ditanya dengan TOEFL kamu berapa gitu kan? IPK-nya kecil gitu, tapi bahasa Inggris. Jadi kebetulan ya TOEFL-nya lumayan, masuk waktu itu di tes TOEFL. Catat ya teman-teman, TOEFL itu penting. Akang Teteh ingat semua. Masuklah saya di PU. Jadi waktu itu masih honorer dulu lah, 6 bulan kalau nggak salah. Akhirnya CPNS di sana, pindah-pindah tuh di PU, pernah di Bina Marga, pernah di Setjen, pernah. Akhirnya pindah ke Bappenas Ekuin. Oh iya ya. Di Biro Persidangan. Jadi ngumpul-ngumpul tuh para menteri kalau rapat terbatas tuh saya di dalam tuh kroco mumet sambil ngetik-ngetik gitu. Masalah besar jadi kedengeran tapi tengarti gitu ya. Nah, itu staf di situ, saya jadi Pimpro juga di situ di Ekuin. Pisah Ekuin, saya jadi Ekuin tahun 2003. Pulang sekolah itu 2022 kalau nggak salah, 2002. Pulang sekolah, akhirnya saya mikir. Dia Australia kan ya? S2-nya ya Australia. Pulang sekolah dipikir saya udah 8 tahun. Bandung Jakarta pakai kereta capek juga gitu ya. Udahlah ke daerah aja begitu ya. Pindahlah. Bukan ke Bandung waktu itu. Gitu. Bandung menghadap ke Pasekdanya waktu itu, saya lupa siapa ya, tahun 2000-an, 2000 awal. Ya nggak mendapatkan kesempatan masuk ke Bandung lah gitu ya. Alhamdulillah juga sih saat itu nggak masuk ke Bandung, pasti pusing juga kalau waktu itu masuk ke Bandung.
akhirnya Cimahi, Cimahi. sebagai kota Bandung baru, coret. Bandung Ya, coret. oke. Sebagai kota baru kita masih bisa berkreasi lah gitu ya, Iya. berinovasi dan Oh. masih open mind. Wali Iya. kotanya juga open mind Iya. begitu ya. Dalam Dan di Cimahi juga kan sudah sampai pada posisi apa? terakhir Udah saya kan sekretaris udah- Bapeda. Nah, udah sekretaris Bapeda juga ya. Terakhir Oke. sekretaris Bapeda, Iya. kemudian pindah ke Kota Bandung lelang jabatan kepala Bapeda, Kota Bandung Iya. Bapelitbang, kemudian lelang jabatan lagi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Iya. Sekarang ke sini dipindah ke Ini berarti BPSDM. udah master banget deh untuk ikutan lelang-lelang jabatan ya. Udah Setiap 1, ikut 2, dapat ya 3. kan? Ya. Nah itu gimana tuh? Tips-tipsnya. Tipsnya Intinya sekarang sih enggak ya, kalau di Jawa Barat kan sekarang kita udah enggak lelang-lelang lagi ya. pakai Tapi bahasa intinya Inggris lagi pakai bahasa Oh, Inggris. lagi-lagi bahasa Inggris ya kuncinya ya tetap ya. Kayaknya begitu. Ya itu makanya jadi apa sih kuncinya gitu ya tadi kesuksesannya itu ternyata bisa mencapai posisi-posisi ini. Enggak. Mungkin selain bahasa Inggris Mungkin mungkin kebetulan tips-tipsnya saja. gimana nih? Kebetulan saja garis tangannya harus begitu. Jadi kalau yang lebih pintar mah banyak ya. Iya. Saya yakin yang lebih pintar banyak, yang lebih paham juga banyak. Mhm. Tapi mungkin timingnya pas. Oke. Kebetulan kepala daerah juga mencari yang mungkin punya kemampuan bahasa yang lebih begitu ya. Mhm. Sehingga pas Pak Tuhir terakhir juga expose-nya dalam bahasa Inggris ya pasti mau nggak mau akhirnya punya nilai lebih lah. Itu Oh. kebetulan aja lah. Saya nggak merasa bahwa memang istimewa karena banyak yang lebih. Ya GPA-nya aja cuma 3,2 atau Ya tapi kan tadi GPA mah enggak kok 3,2? Kok naik? Naik. Maaf. Itu Di S2 bawah 3. Brin. Di bawah 3, maaf, Brin. di bawah 3. Sama kok. Iya ampun. Kenapa kok kita ternyata serupa? Di bawah 3. Gitu. Ya halu, Nah, 3,2 mah S2. Saya juga nggak nyampe 3. Makanya sampai itu waktu itu ditanyain kamu tuh di kampus ngapain aja? Yang lain mah IP-nya 3, kamu nggak sampai 3. Tapi ternyata tadi ya kan mungkin berarti ada faktor-faktor lain gitu ya, tidak hanya tadi dari Betul. IP. Kalau saya pikir tadi selain bahasa Inggris ya pasti adalah kualitasnya di. Tapi itu Sama meskipun yang satu IP kita di bawah 3, tapi IP kita hampir 4 loh kalau untuk sertifikasi student center. Oh gitu. Karena lebih lama di student center Lebih lama daripada di kelas. di kelas. Iya, oke mungkin terakhir nih sebelum kita closing ada pesan-pesan mungkin yang disampaikan mungkin terkait ya yang ada di BPSDM Oke, atau apa? untuk seluruh Silakan. ASN sejauh barat ya, Ya. dan juga masyarakat yang memang menjadi customer kami untuk sesuai dengan tugas kami. BPSDM Provinsi Jawa Barat sangat terbuka melayani semua ASN dalam rangka pengembangan kompetensi. Mhm. Di era yang seperti sekarang, di era ketidakpastian, VUCA dan lain sebagainya, yang kita kedepankan adalah hal-hal pendidikan pelatihan dan juga pengembangan kompetensi yang out of the box, begitu ya. Oke. Jadi kita akan membuka berbagai program pendidikan baik diklat maupun non diklat ya. Ya. Sehingga silahkan akses kami Ya. di website kami, di medsos kami begitu ya. Di sana banyak informasi berkaitan dengan segala pengembangan kompetensi teknis umum maupun substantif yang mungkin dibutuhkan oleh ASN di seluruh Jawa Barat bahkan di Indonesia. Luar aja. biasa. ASN Hebat. juara. ASN juara, Jabar juara. Ya itu tadi Akang Teteh gitu ya pembicaraan kita dengan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat Bapak Heri gitu ya, tadi sudah menyampaikan banyak nih yang bisa didapat gitu ya tadi ya di BPSDM. Kemudian juga terutama tadi terkait pelatihan kebencanaan, jangan ragu-ragu, langsung merapat ke BPSDM gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akhiri dengan ucapan terima kasih nih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Heri dan juga kepada Akang Teteh. Semuanya jangan lupa ya subscribe, like dan komen sosmednya BKD Jabar. Ajib Podcast, ASN Jabar, ikut bicara. Ajib.